Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wisnu Pandu Pramana dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia dan kali ini saya akan mempresentasikan struktur data queue atau antrean dalam implementasi dan logika dalam bahasa Python. Terdapat karakteristik linear di mana antrean bergerak kaku dalam satu arah dan tidak ada jalur pintas di tengah antrean. Artinya, ketika terdapat data baru, maka data terbaru tersebut akan diletakkan di bagian belakang dan data depan akan dipangkas terlebih dahulu atau dikeluarkan. Terdapat empat konsep dasar yang kita kenal dalam QE. Yang pertama adalah NQE, yakni menambahkan data baru ke bagian belakang atau rear, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Kemudian ada dequeuing atau menghapus data yang paling depan. Jadi terdapat jika konsepnya ketika ada data yang paling belakang, data yang baru, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian paling belakang, sementara data paling depan akan langsung dikeluarkan. Kemudian ada peek atau front mengintip data terdepan tanpa menghapusnya dari antrean. Kemudian ada is empty mengecek apakah antrean tersebut kosong atau mengembalikan nilai true jika kosong. Ilustrasi antrean pada pelanggan. Contohnya, Anton tiba lebih awal. Dia akan dilayani terlebih dahulu atau di-queue. Setelah Anton selesai, Budi, Citra, dan Denny otomatis bergerak maju. Namun saat Eko datang, ia wajib masuk dari posisi bagian paling belakang atau NQE. Dan ia harus menunggu giliran. Ini merupakan salah satu contoh script dari Python di mana kita lihat terdapat Andi, Budi, dan Citra. Ketika kita inputkan ataupun kita compile dari script ini, maka data yang pertama kali keluar adalah Andi atau di QE. Dan isi QE atau antreannya sekarang adalah Budi dan Citra. Kelebihan dari QE adalah pemrosesan menjadi sangat teratur, sangat efisien untuk pengelolaan data sekuensial, kemudian mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Namun terdapat kekurangan di mana tidak fleksibel. Pengguna tidak bisa memanipulasi data di tengah antrean. Aksesnya sangat terbatas, hanya bisa berinteraksi dengan elemen paling depan atau front. Kalah dinamis jika dibandingkan dengan struktur data seperti linked list. Saya akan langsung melihat dan memperlihatkan kepada Anda bagaimana QE bekerja di sekitar kita. Ada di penjauhan proses atau CPU komputer, antrean percetakan di printer, antrean gerbang tol, bahkan sistem kasir dan juga sistem antrian bank. Kesimpulannya adalah arsitektur di balik keadilan operasional dan sebuah sistem adalah QE. Melalui prinsip first in first out, operasi NQE dan DQE berjalan teratur tanpa ada data yang menyerobot urutan. Dalam pengembangan perangkat lunak modern, struktur ini mutlak diperlukan dan dapat diwujudkan secara elegan menggunakan collection DQE juga di Python. Saya akan langsung menunjukkan kepada Anda terdapat skrip yang sudah saya buat tentunya di aplikasi VS Code. Di sini terdapat beberapa data Andi, Budi, dan Citra, dan setelah kita compile script ini tentunya akan muncul hasil seperti ini. Data yang paling depan adalah Andi, dan otomatis yang di QE atau data yang pertama kali dikeluarkan adalah Andi. Dan sisa di QE-nya ada, di isi QE-nya saat ini adalah Budi dan Citra. Namun, terdapat jika Denny di NQE, maka Denny otomatis akan masuk ke antrian paling belakang. Sehingga nanti ketika di DQE, maka Budilah data yang pertama kali akan dikeluarkan karena sistem QE-nya sekarang adalah Budi, Citra, dan Denny. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.